Para aktivis hingga influencer mendatangi gedung DPR RI untuk menyerahkan surat tuntutan 17+8 kepada anggota DPR. Tuntutan 17+8 diminta dapat diselesaikan hingga batas akhir 5 September 2025. Di kolom komentar dan Instagram story. Penyerahan tuntutan rakyat 17+8 dilakukan secara resmi melalui gerbang Pancasila Gedung DPR RI Kamis siang. Perwakilan aktivis dan influencer yang hadir diantaranya ada Abigail Limuria, Andovida Lopez hingga Jerome Pauline. Penyerahan 17+8 diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi 6 Fraksi Gerindra Andre Rosiade dan anggota Komisi 6 Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka. Saat menerima, Andre Rosiade turut menandatangani surat serah terima 17+8. Kami akan menyerahkan secara administratif. Kami taat. Tapi soal siapapun yang datang, semuanya oke untuk datang. Kami juga warga, kami juga rakyat, kami juga punya hak untuk datang. Ini di pintu DPR, seperti kata ketua, kan terbuka untuk semua. Ini bukan soal siapa dan kapan mau datang. Saatnya rakyat datang ke pintu DPR dan menyampaikan aspirasi. Saya tidak keberatan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah perwakilan mahasiswa di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis malam. Sekitar pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, mahasiswa berdatangan ke istana guna menyampaikan aspirasinya. Para perwakilan mahasiswa hadir dengan mengenakan jaket alma maternya. Namun saat dihadang wartawan, beberapa perwakilan mahasiswa memilih tutup mulut dan enggan memberikan keterangan dengan alasan pertemuan belum berlangsung. Sebelumnya, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto memastikan pemerintah akan berdialog dengan seluruh elemen termasuk perwakilan mahasiswa. Ngomong dikit makanya ngomong. Kode nama musnya lepas. Kalau nggak berani ngomong, jangan ngomong. Agenda AM ya. Indonesia sudah ada. Ya, pemirsa, informasi tadi terkait artis sekaligus anggota DPR nonaktif Uya Kuya mengajukan restoratif justice kepada salah satu pelaku penjarahan rumahnya. Tak hanya Uya, anggota DPR nonaktif lainnya Ahmad Syahroni juga menjadi korban penjarahan. Namun jam tangan mewah yang sempat dijarah warga dari kediamannya di Tanjung Priok, Jakarta Utara akhirnya dikembalikan. Jam tangan mewah milik mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni yang sebelumnya dijarah akhirnya dikembalikan. Proses pengembalian dilakukan secara mediasi di kediaman orang tua remaja yang diduga mengambil jam tangan mewah itu. Dalam kesempatan itu, Ketua RT dan Ketua RW setempat mendatangi kediaman orang tua remaja tersebut. Tahuan ini part nomornya dan ada sertifikat. Pasti kalau itu. Saya juga udah bilang sama dia Pak Imaudin, Kak, ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga udah ngomong, kita pulangin ya. Abi udah ketemu Pak RW. Dari pertemuan itu, pihak keluarga bersedia menyerahkan kembali barang berharga milik Syahroni yang ditaksir bernilai 11 miliar rupiah. Ibu dari remaja yang mengambil jam tangan itu merasa barang belasan miliar itu bukanlah haknya. Pemirsa, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjadi sasaran penjarahan. Usai penjarahan, Sri Mulyani curhat di Instagramnya. Ia merasa kehilangan karena lukisan bunga miliknya diambil oleh penjara. Penjarahan yang terjadi di rumah pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro, Minggu dini hari membuat bekas luka mendalam bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Melalui akun media sosialnya, SM Indrawati, bendahara negara itu memposting gambaran luka penjarahan terhadap dirinya dengan mengabarkan hilangnya lukisan bunga karyanya sendiri akibat dicuri penjara berjaket merah. Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga yang ia lukis sendiri 17 tahun lalu itu merupakan hasil dan simbol perenungannya serta kontemplasi diri.
Lukisan yang dijarah pria berjaket merah itu ia sebut sangat pribadi, layaknya rumah yang dijarah. Ia menganggap hilangnya lukisan karya pribadinya karena dijarah itu serupa dengan hilangnya perasaan aman, kepastian hukum, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari bumi Indonesia. Pemirsa, Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis Brimob, dijatuhi hukuman demosi 7 tahun usai menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi atas kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Sidang digelar tertutup di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Dengan kejadian yang viral atas nama pribadi dan keluarga, dengan lubuk hati yang paling dalam, kami mohon kepada orang tua almarhum Afan Kurniawan dapat membukakan maaf karena kejadian tersebut. Saya sebagai Bayangkara Brimob, Bayangkara Polri hanya menjalankan tugas perintah pimpinan, bukan kemauan diri sendiri. Ratusan buruh berkumpul di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat Kamis siang. Masa buruh menuntut reformasi pajak dan meminta negara memotong upah pejabat sebesar 50%. Ratusan buruh dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat berdatangan untuk menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta. Mereka mulai berkumpul sekitar pukul 13.00 Kamis siang. Para buruh tiba dengan membawa beragam atribut serba merah seperti bendera hingga spanduk. Sejumlah tuntutan disampaikan seperti reformasi pajak dan meminta negara memotong upah pejabat sebesar 50%. Menuntut kepada pemerintah terkait dengan penurunan pajak, lalu juga mengkritisi tentang arogansi pejabat ataupun dari aparat yang melakukan represivitas atau pembungkaman hak berdemokrasi atau menyampaikan pendapat. Lalu juga berkaitan dengan tuntutan masyarakat, yaitu supaya menangkap para koruptor yang sampai dengan saat ini justru semakin banyak. Akibat unjuk rasa ini, sejumlah jalan di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ditutup, sementara aparat kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.